Nah guys, pembunuhan sadis terjadi di Filipina. Jasad seorang gadis ditemukan di lahan kosong di daerah Barangay Bangkal, kota Lapu-Lapu, Filipina pada Senin tanggal 11 Maret 2019. Nah, Christine Lee Silawan, usia baru 16 tahun, ditemukan tewas dalam kondisi mengenaskan, setengah telanjang tanpa menggunakan celana atau tanpa menggunakan pakaian dalaman, dan juga ada beberapa organ dalam hilang. Petugas menemukan setidaknya terdapat 30 luka tusukan di tubuh Christine. Menderita total 30 luka tusukan, satu tusukan di leher, ada 9 tusukan di lengan, dan 20 tusukan di badannya. Nah, dari semua luka yang dialami oleh Christine itu ada 9 luka tusukan diindikasi bahwa korban berusaha melawan pada saat dia menjadi korban pembunuhan dan juga menjadi korban kekerasan seksual oleh si tersangka, karena jasadnya ditemukan setengah telanjang kan ya. Jadi ini kemungkinan terbesarnya adalah bahwa si Christine Lee Silawan ini menjadi salah satu korban pelecehan seksual. Jadi bukan hanya Christine Lee Silawan ini, menurut gue ini sadis banget ya, karena bukan hanya menguliti wajahnya atau kulit wajahnya, tapi ada beberapa organ dalam tubuhnya si Christine itu hilang. Salah satunya adalah lidah. Namun para pemeriksa mengatakan dirinya tidak yakin apakah organ yang hilang itu akibat diambil oleh si pelaku pembunuhannya atau bukan. Karena penemuan jasad si Christine ini ditemukan di area terbuka, yaitu di lapangan Sitio Mahayhay, Bangkal. Jadi bisa saja organ yang hilang atau organ si Christine Lee Silawan yang hilang ini sudah dimakan hewan buas seperti anjing ataupun hewan-hewan buas lainnya yang berada di BNP. Masih menentukan bagaimana wajah Christine dikuliti dengan alasan bahwa beberapa temuan awal mereka tidak konsisten. Penyidik mengatakan mereka belum mengesampingkan kemungkinan bahwa cat korosif digunakan untuk menguliti setengah wajah si Christine Lee Silawan itu. Bahkan jika mereka tidak menemukan tanda terbakar atau indikasi bahwa bahan kimia yang digunakan pada saat mengkuliti wajahnya. Langsung ke laporan kasus Christine. 11 Maret 2019, seorang remaja perempuan ditemukan tewas di tanah kosong atau lapangan Sitio Mahayhay, Barangay Bungkal, kota Lapu-Lapu, Provinsi Cebu, negara Filipina. Mayat ditemukan pada pukul 5 dini hari waktu setempat dalam kondisi setengah telanjang tanpa mengenakan dalaman, dan setengah wajah dikuliti hingga tingkat tengkorak sehingga sulit dikenali. Nah, Lourdes Silawan, ibu korban dari Christine Silawan ini mengenali korban hanya dari pakaian yang tersisa di tubuh korban saat meninggalkan rumah. Menurut ibu Christine, si Christine terakhir pamit dari rumah untuk pergi ke gereja Sacred Heart Parish Barangay Pajak sehari sebelum jenazah ditemukan, yaitu sore hari pada tanggal 10 Maret. Dan pada tanggal 11 Maret 2019 itu kepolisian mendapat laporan bahwa ada sosok mayat perempuan yang berada di daerah Sitio atau Sitio Mahayhay gitu lah ya. Nah, dari situ sebelum si polisi mendapatkan laporan itu, si Lourdes Silawan itu sudah melaporkan ke kepolisian bahwa anaknya menghilang sehari sebelum jenazah ditemukan itu. Makanya si kepolisian itu memanggil si ibunya Christine untuk melihat apakah mayat ini adalah mayat Christine Lee Silawan atau bukan. Makanya si Lourdes itu mengenali bahwa mayat itu adalah mayat anaknya dari baju yang dikenakan saat terakhir kali si Christine pamit untuk pergi pembunuhan Christine Lee Silawan. Tersangka dan Christine Lee Silawan berkenalan melalui akun Facebook pribadi. Tersangka yang ternyata berusia 43 tahun terobsesi kepada si Christine Silawan dan menyamar sebagai pria muda berusia 17 tahun dengan mengganti namanya menjadi CG Diaz. Tersangka mengakui bahwa dia dan Christine Silawan sudah menjalin hubungan melalui Facebook dan berencana untuk bertemu pada tanggal 10 Maret 2019 di Sacred Heart Parish di Barangay, kota Lapu-Lapu. Tersangka juga mengakui bahwa dia bertemu dengan Christine Silawan sekitar pukul 6 malam waktu setempat. Tersangka menunggu Christine di depan gereja Sacred yang tadi itu sambil mengirimkan pesan berkali-kali kepada si Christine. Namun pesan dari si CG Diaz
yang mengaku si Dias itu tidak dibalas oleh si Christine. Akhirnya si Dias atau si tersangka itu menunggu si Christine di depan gereja, sampai akhirnya si Christine keluar dari gereja dan kaget ternyata ada seseorang atau seorang pria yang menunggu dirinya, dan dia mengaku bahwa dia adalah si Dias, teman Facebooknya dan teman yang sudah berjanji untuk bertemu di hari itu. Nah, alangkah kagetnya si Christine Lisilawan ini melihat si Dias yang ada di akun Facebooknya dan yang aslinya gitu, karena berbeda gitu. Di aslinya itu pria dewasa berusia 43 tahun, sedangkan di profil akun Facebooknya itu si Diasnya itu berusia 17 tahun. Nah, pada saat si Christine Lisilawan keluar dari gereja tersebut, si Dias ini menawarkan dirinya untuk mengantarkan si Christine Silawan pulang ke rumahnya. Namun si Christine Lisilawan menolak dengan alasan bahwa dia tidak akan langsung pulang ke rumahnya. Dia itu akan pergi bertemu dengan mantan pacarnya karena sudah janjian. Nah, tapi si Dias ini bersikeras, dia memaksa untuk mau ikut atau dia mau mengantarkannya si Christine pulang ke rumahnya. Sampai si Christine pergi, si Dias juga mengejar, sampai terjadilah perdebatan di perjalanan itu sampai ke tempat di mana si Christine ditemukan sudah menjadi mayat, yaitu di sitio saja yang terjadi di tempat di mana ditemukannya si Christine Lisilawan menjadi mayat, tapi di situ juga di sitio Maihai si Dias semakin marah kepada si Christine Silawan. Dia bahkan meminta untuk berhubungan badan dengan si Christine. Hal itu si Christine justru menolak si Dias untuk melakukan itu. Dan si Dias semakin marah, dia sampai menampar 2 kali wajahnya si Christine dan sempat mendorong si Christine sampai jatuh. Nah, di situasi seperti itulah dimanfaatkan oleh si Dias untuk menarik celananya atau membuka paksa celananya dan melakukan pelecehan seksual kepada si Christine Silawan. Nah, beberapa kali si Christine itu untuk bangkit bangun, menghindar atau dia pengen berontak gitu, namun tidak bisa melawan si Dias karena dari bentuk postur tubuh ataupun tenaga juga ya pasti kalah lah, namanya seorang perempuan melawan laki-laki yang usianya juga lebih dewasa dari si Christine. Nah, saking paniknya si Dias itu, yang mengaku si Dias atau tersangka itu mengambil gunting yang berada di saku celananya lalu menusukkan sekali ke leher si Christine dan 9 tusukan di lengan Christine sampai 20 tusukan di tersebut. Tersangka membawa kulit wajah Christine beserta barang pribadinya si Christine dan meninggalkannya di TKP. Tersangka kemudian pergi ke sumur yang terdekat di wilayah situ atau yang terdekat di lapangan sitio untuk mencuci gunting yang dipakai membunuh si Christine Silawan. Karena panik, tersangka lupa di mana dia membuang barang serta kulit si Christine. Nah, berdasarkan keterangan tersangka, dia mempelajari cara menguliti wajah melalui video YouTube yang diposting di Facebook dan melalui Momo Challenge yang sangat kontroversial. Selain itu, tersangka juga mengakui dia berada di bawah pengaruh obat-obatan ketika melakukan tindakan pembunuhan tersebut. Oh my god, merinding ya gitu, karena perlakuan apa yang dilakukan si tersangka ini itu sangat sadis banget menurut gue ya. Dia udah melakukan pembunuhan, juga melakukan pelecehan seksual, terus menguliti. Nggak ngebayang gue itu sadis banget sumpah. Dan dia meninggalkan mayatnya di lapangan terbuka. Hasil otopsi Christine Lisilawan menunjukkan bahwa terdapat sekitar 30 luka tusukan di tubuh korban, 1 bagian di leher, 9 bagian di lengan, dan 20 tusukan di bagian badan. Dari hasil pemeriksaan terdapat postmortem diduga korban meninggal pada pukul 06 sampai 07 waktu sehari sebelumnya. Hasil pemeriksaan pada organ genital menunjukkan adanya laserasi dan hematoma serta abrasi atau lecet pada bagian labia mayora dan lipatan organ intim perempuan. Hal ini dapat mengidentifikasikan adanya penetrasi paksa sehingga korban diduga terlebih dahulu sebelum investigasi. Investigasi awal dilakukan
melakukan pemeriksaan CCTV, footage, dan telepon genggam milik Christine Silawan. Dari hasil pemeriksaan HP dan akun FB-nya si Christine pada tanggal 10 Maret 2019, Christine memiliki janji untuk bertemu dengan seorang pria yang merupakan mantan kekasihnya si Christine Silawan tersebut. Selain itu, dari hasil pemeriksaan CCTV terlihat pada pukul 6.12 sampai 06.38 tanggal 10 Maret waktu setempat, Christine Silawan sedang berjalan berdua dengan seorang pria. Di waktu tersebut, terakhir kali Christine Silawan terlihat sebelum jenazah ditemukan tewas di lapangan. Pria dalam CCTV itu masih sulit untuk diidentifikasi dengan jelas sehingga pada tanggal 16 Maret 2019, NBI atau National Bureau of Investigation menangkap remaja berusia 17 tahun tersebut di rumahnya, namun pada tanggal 22 Maret 2019 atas permintaan jaksa, remaja tersebut dibebaskan karena penangkapan dilakukan tanpa surat perintah atau penangkapan bersifat ilegal. Dan April 2019, tersangka kedua kasus pembunuhan Christine Lee Silawan berhasil ditangkap dan sekaligus merupakan pembunuh yang sebenarnya. Tersangka tersebut adalah Renato Lines, pria berusia 43 tahun. Al-Bayalde mengatakan bahwa penangkapan Lines merupakan hasil pekerjaan intel melalui pemeriksaan CCTV lebih lanjut. Ditemukan bahwa pria tersebut adalah Renato Lines. Selain itu, menurut saksi yang merupakan anggota dari Secret Heart Faris menyetujui bahwa pria yang bertemu dengan korban pada tanggal 10 Maret 2019, pria yang lebih tua. Pada tanggal 9 April 2019, polisi mendapati dia memiliki 4,5 kaliber pistol yang penuh dengan amunisi. Dengan demikian, dia ditangkap karena memiliki senjata api tanpa izin. Saat diintegrasi, tersangka juga mengakui telah membunuh Christine Lee Silawan pada tanggal 10 Maret 2019. Sehubungan dengan pengakuan tersebut, polisi menyita beberapa barang bukti yang berada di rumah tersangka. Oke guys, itu cerita kasus pembunuhan Christine Lee Silawan yang berasal dari negara Filipina. Nah, jika kalian malah memiliki informasi lengkap terkait kasusnya si Christine Lee Silawan, boleh banget kalian bantu share di kolom komentar biar kita dari cerita ini atau dari kasus ini bagaimana kita harus lebih waspada terhadap orang-orang yang kita kenal dari sosial media ya. Jadi gue pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bantu support channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, serta aktifkan loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi terbaru dari channel yang rutin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.